Wakaf adalah sedekah jariyah, yakni menyedekahkan harta kita untuk kepentingan umat. Harta wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual, dan tidak boleh diwariskan. Karena wakaf pada hakikatnya adalah menyerahkan kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah atas nama umat. Quran Surat Ali Imran ayat 92 yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Adapun dalil dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 262 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkan di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Selain dalil dalam Al-Quran, dalil lainnya tentang wakaf, yakni dalam sebuah riwayat yang artinya Nabi bersabda, bagus sekali, itu adalah investasi yang menguntungkan di akhirat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ilman dengan NIM 20110101010052. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan macam-macam infak. Infak berasal dari kata anfaqo yunfaqu yang artinya membelanjakan atau membiayai. Arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Adapun hukumnya, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, dan ada yang haram. Dalam hal infak hanya berkaitan dengan materi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapat atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Dari kesimpulan di atas dapat diartikan bahwa pengertian infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang. 4 macam infak. Hukum mengeluarkan infak adalah sunnah, namun juga perlu diperhatikan tergantung dari setiap infak yang dilakukan. Agar lebih paham mengenal infak, berikut ini adalah macam-macam infak. Yang pertama, infak wajib. Infak berhukum wajib ini dikeluarkan agar seseorang yang melakukan tidak mendapat dosa. Contohnya seperti infak yang membayar mas kawin. Yang kedua, infak sunnah, yaitu jenis infak yang kedua adalah sunnah. Infak sunnah ini dikerjakan untuk bertujuan berbagi kebaikan, misalnya berinfak untuk keperluan anak yatim dan duafa. Yang ketiga, infak mubah. Infak mubah ini contohnya seperti memberikan harta untuk kegiatan bercocok tanam atau bisa juga untuk berbisnis. Yang keempat, infak haram. Jenis infak yang terakhir adalah infak haram. Infak haram adalah infak yang dilarang oleh agama, misal berinfak yang tidak ikhlas karena Allah. Contoh adalah berinfak untuk menghalangi syariat agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atia Arifiana, NIM 201101010028. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yakni macam-macam infak. Macam-macam infak yang ketiga yakni infak mubah. Infak mubah ini infak yang sering kita lakukan, semisal dalam kegiatan bercocok tanam, berbisnis. Dan infak mubah ini infak yang tidak wajib untuk dilaksanakan. Mengapa? Karena jika kita mengerjakan, kita tidak mendapatkan pahala, dan jika kita tidak mengerjakan, maka kita tidak berdosa. Yang keempat yakni infak haram. Infak haram ini infak yang dilarang oleh agama. Contohnya infak yang tidak ikhlas karena Allah, dan contoh lainnya yakni infak untuk menghalang-halangi syiar agama Islam. Yang materi ketiga mengenai infak yakni pandangan Al-Quran dan hadis mengenai infak. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak. Salah satunya ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ilat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin.
yang artinya, infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Qasim surah Al-Baqarah ayat 195. Dan ada hadis yang juga menjelaskan tentang infak yang berbunyi, yaqulu bunu Adam mali mali wa hallaka min malika illa ma tasaddaqta fa amdaita au akalta fa afnaita au labista fa ablaita, yang artinya anak Adam berkata, ini hartaku, padahal tidaklah kamu memiliki harta melainkan yang kamu sedekahkan, yang sudah kamu serahkan, atau yang kamu makan yang sudah habis, dan pakaian yang sudah kamu pakai atau yang sudah usang. Rawahul Muslim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdana Firdaus Rahma dengan nomor induk mahasiswa 201101010033. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sedekah. Sedekah menurut bahasa yaitu memberi, sedangkan menurut istilah sedekah berarti mengeluarkan harta di jalan Allah sebagai bukti kejujuran atau keimanan seseorang. Jadi pengertian sedekah yaitu mengeluarkan harta di jalan Allah tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata karena mengharap ridhonya sebagai bukti keimanan seseorang. Sedekah sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sedekah berupa materi, yang kedua sedekah non materi, dan yang ketiga sedekah jariyah. Yang pertama sedekah materi yaitu dapat berupa uang, makanan yang disumbangkan kepada orang yang kurang mampu. Yang kedua sedekah non materi yaitu dapat berupa pikiran, nasihat, serta senyum yang tulus kepada sesama saudara. Dan yang ketiga yaitu sedekah jariyah. Contohnya yaitu seperti mengeluarkan harta untuk pembangunan masjid, saluran air. Dan yang terakhir saya akan sedikit membahas tentang pandangan Al-Quran dan hadis tentang sedekah. Jadi di dalam Quran sendiri terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 276. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu fil riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Sadaqallahul azim. Yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sedangkan dalam hadis sendiri terdapat pada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas berarti orang yang memberi, sedangkan tangan yang di bawah berarti orang yang meminta. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.